warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lydia Bekti Nugraheni. Hari ini saya kedatangan tamu. Kebetulan tamu kita ini juga magang di kantor hukum Ram and Partners. Nah, namanya ini adalah Raden Rara Mutiara Santiastuti Wijaya. Wah, namanya panjang sekali ya Mbak ya. Ini dipanggilnya Mbak Rara atau boleh, Mbak Mutiara? Kak. Rara juga boleh kok, Kak. Oke. Rara boleh, Mutiara boleh berarti ya? Boleh semua. Oke, jadi Mbak Rara ini atau Mbak Mutiara ini adalah mahasiswa hukum semester 7 Universitas 11 Maret Surakarta. Betul? Betul, Kak. Oke, berarti angkatan berapa nih, Mbak? Angkatan aku 2018, berarti Masuk. sekarang sudah semester 7. Ya, udah benar berarti semester 7. Benar. Oke. Oke, nah jadi kita di sini akan bincang-bincang santai aja. Kita akan membahas terkait apa itu fenomena yang sekarang ini kampus online ya. Maksudnya ibaratnya sekarang ini lebih banyak belajar mengajar itu secara online, daring. Nah, makanya kita pengen tahu nih pengalaman langsung dari mahasiswanya sekarang ya, orangnya yang langsung ibaratnya merasakan bagaimana sih efektivitas kuliah online itu, kemudian kendala apa sih yang mereka hadapi selama mereka kuliah online. Oke, langsung aja nih Mbak, gimana sih pengalamannya kuliah online nih sekarang? Kalau sejauh ini kan pengalaman kuliah online saya kan sudah berjalan 2 tahun ya. Semenjak corona, semenjak corona sudah 2 tahun. Itu pun kalau mengatakan ini pengalaman cukup menarik ya, karena fenomena yang jarang terjadi. Corona jarang terjadi, kuliah online juga ini kan suatu gagasan terbaru ya. Banyak sekali program yang berubah. Contohnya KKN. KKN. Wah, kalau dulu waktu offline itu kan kalau KKN kan kita mungkin langsung terjun ke desanya dengan durasi 1 bulan atau semacamnya. Kalau sekarang itu sistemnya sudah KKN online via daring. KKN online ya, itu gimana tuh? Coba diceritain lebih dalam lagi. Penasaran ya? Iya benar. Jadi pembagian sama seperti pembagian kelompok, ada wilayah juga. Tapi kalau KKN via daring itu kita lebih terjun melalui daring. Jadi nggak terjun secara langsung, nggak kerja bakti secara langsung, tapi kita terjun secara via daring. Jadi kita dianjurkan ya, bukan diharuskan, tapi dianjurkan untuk terjun secara via daring. Contohnya kita membuat sosialisasi melalui webinar yang bisa diakses secara online. Kalau offline dulu kan mungkin kita sosialisasi langsung ke balai desa. Kalau sekarang secara daring, jadi KKN-nya via online. Oke, siap. Itu salah satu contoh pengalaman ya berkaitan dengan kuliah online ya. Terunik ya. Tuntutannya ya seperti itu. Oke. Kemudian apa sih menurut Mbak Rara ini kekurangan dan kelebihan dari sistem belajar mengajar online? Sistem belajar online ya. Kalau mungkin kelebihan dulu ya. Kelebihannya. Karena kalau kelebihan itu kalau kuliah online mungkin karena ini juga baru ya, jadi kelebihannya itu mahasiswa lebih mengenal teknologi ya. Kalau dulu kan kita paling kita langsung masuk kelas, tanda tangan, presensi, mengajar, presentasi semacamnya. Kalau sekarang banyak sekali via daring yang media platform yang bisa pakai untuk kuliah, untuk mengajar. Kita tahu, ada Zoom Meeting, Google Meeting, Google Classroom. Banyak ya? Semakin banyak. Semakin banyak pilihan artinya ya. Kelas online bisa dilakukan melalui platform Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meeting. Banyak pilihan boleh dicoba. Tergantung dosennya mau pilih yang mana ya? Ya. Jangan gitu. Lanjut, apa lagi nih? Nah, terus kelebihannya nih apa? Kelebihannya juga mungkin birokrasi kampus ya. Kan dulu kan kalau birokrasi kampus kan via orang per orang dengan birokrasi yang lumayan memakan waktu durasi ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada jalan pintasnya melalui online.
Oh, lebih Meskipun mudah ya. lebih mudah diakses, Oke. tetap berdurasi. Tapi tetap berdurasi. Oke, artinya ya kelebihannya ada lah ya, dalam Ada. artian sekarang birokrasinya terkait misalnya pengurusan apapun berkaitan dengan kampus tuh bisa online semua, bisa diakses melalui websitenya dan Nggak sebagainya. semua, tapi ada beberapa yang alhamdulillah bisa diakses secara lebih mudah. Meskipun ya tetap berdurasi, kan semua memakan waktu ya. Oke, siap. Nah, selain itu apalagi kelebihannya yang online nih? Apa ya? Aduh. Ini mahasiswa yang biasa online nih harusnya ngerti lah ya. Ini buat mahasiswa nakal gimana nih Kak kalau kelebihan-kelebihan online? Aduh. Nakal Wah. ya? Yang kayak gimana nih nakalnya mahasiswa kalau online? Kalau online kan mungkin ya mungkin ketika kita sedang dalam masa-masa tidak, kan kita kan ada juga kan saat kita fit dan tidak fit. Betul. Mungkin ada juga saat kita tidak fit tapi harus kuliah, harus mengadakan perkuliahan secara online, harus ada kegiatan secara online. Nah, alhamdulillah sekarang setelah ditemukan kuliah online, ketika kita sedang dalam tidak keadaan fit, mungkin kita bisa melakukan Aktivitas lain. aktivitas lain dengan menyambi jadi kuliah online. Oke, Ya. jadi itu kelebihan juga ya? Bisa disambi juga. Nanti kalau misalnya mungkin kemungkinan terburuknya mungkin dipanggil atau semacamnya kan juga alhamdulillah banyak opsi jawaban ya, contohnya seperti sinyalnya hilang. Oke, jadi banyak alasan yang bisa dipakai ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Kelebihannya Kelebihan semua itu ya, oke. Tapi kalau ini kampus online secara online gini, kuliah secara online ini ada bantuan nggak sih bagi mahasiswanya? Mungkin Ada. paket datanya ada di support atau gimana? Ada, dari Kemendikbud sudah menyupport kita 100 Giga? bukan 100.000 Oh, kuota. 100.000, 100 giga, oke. Saya kira Mohon 100 maaf. giga. Oh, 100.000. Kuota nanti itu sudah dialokasikan juga untuk Zoom meeting, untuk media platform perkuliahan itu sudah dialokasikan. Jadi mahasiswa sendiri sudah diatur ya kuotanya. Tapi itu Anda tidak beli yang lain kan, uang 100.000-nya? Karena sudah dialihkan, sudah langsung sudah ditetapkan dari sana. Jadi alhamdulillah ya. Pasti bisa, Iya. pasti bisa daring, harus bisa daring itu kan? Pasti ya, alhamdulillah ya. Oke. Untuk kekurangan kuliah online itu gimana? Kekurangan kuliah online ya, mungkin karena ini kuliah online jadi kan ini juga baru ya, banyak banget yang memang harus diperbaiki. Terkait sinyal, karena sinyal itu adalah segalanya sekarang ketika kuliah online. Sinyal hilang, kuliah Anda hilang, prosesi Anda hilang, materi Anda hilang, semuanya hilang. Nah, jadi benar-benar benar-benar suatu tantangan tersendiri lah untuk kuliah online ini tuh. Kalau yang sering terjadi ya fenomena sekarang itu mungkin setiap orang mengalami ya, karena kalau sinyal kan ada juga yang mengalami, ada yang tidak ya, karena kalau sinyal itu di perkotaan kayaknya sinyal masih kuat ya dibanding desa. Stabil, jadi tidak semua juga mengalami. Kalau misalnya ini fenomenanya mungkin sering terjadi ya. Gimana tuh? Kerja kelompok online bisa dianggap kekurangan. Kenapa? Karena ketika kerja kelompok secara offline saja, terkadang teman kita membawa kepentingan sendiri dalam kerja kelompok kan. Ketika kuliah online, kerja kelompoknya pun secara online. Akhirnya teman yang punya teman pun kadang kan online juga. Kadang juga ya serasa kayak di ghosting lah Kak. Paham nggak sih Kak? Jadi kadang begitulah. Ya oke. Ada lagi kekurangannya kelas online? Kalau kelas online banyak banget sih Kak. Karena kekurangan menahan rindu juga banyak ya. Menahan rindu ya. Pemahamannya juga ini paling fatal, ini pemahaman materi dari dosen. Karena kan kalau dosen sendiri kan mungkin ada beberapa yang memang ahli dalam teknologi, ada juga yang masih terbatas. Ketika dia menggunakan media platform itu kurang optimal dalam mengajarnya. Karena mereka sendiri pun bingung bagaimana cara mengajar sampai paham muridnya. Padahal dengan media bantu mereka pun mereka belum menguasai. Oke. Jadi pemahaman terbatas ya. Jadi kadang akhirnya karena hal tersebut pun membatasi pemahaman mahasiswanya untuk menyerap materi dan ilmu dari dosennya langsung ya berarti. Iya. Ini yang paling fatal ini. Ya. Oke, lanjut.
Kemudian apakah menurut Mbak Rara ini efektif kampus kuliah online ya? Efektif atau tidak efektif? Kalau misalnya kuliah online pada saat pada saat pandemi sudah berakhir atau apa, kurang efektif, sangat tidak efektif. Tapi karena ini pandemi, mau tidak mau berarti ini adalah cara terbaik yang mungkin memang belum terbaik dari yang terbaik, tapi ini adalah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sejauh ini. Oke, artinya untuk menjaga kita juga ya dari namanya sekarang kan Corona, wabah corona, pandemi, baratnya sekarang COVID ini kan betul. Lagi benar-benar bahaya lah kalau misalnya kita kumpul-kumpul, tentu akan lebih membahayakan bagi mahasiswanya kalau ramai-ramai mereka dalam satu kelas gitu kan. Betul. Oke, ya, jadi lebih baik kita bertahan hidup dibanding mati ya. Aduh. Efektif. Oke. Jadi ya efektif enggaknya itu masih ya 50-50 gimana itu? Ya, alhamdulillah menurut saya ini efektif ya, karena saya sendiri pun masih ingin bertahan hidup ya. Oke. Jadi kemungkinan kalau disuruh offline juga masih ragu-ragu? Kalau misalnya PPKM-nya mungkin sudah menurun levelnya, sudah ada penyembuhannya lebih baik, sudah ada ini, mungkin saya masih berani ya untuk kuliah offline. Tapi sejauh ini kekurangan dari efektivitas kuliah online pun juga bisa diakali. Contohnya kita mencari magang, ini kan seperti saya sekarang kan saya magang di law firm ya, law firm Pram and Partner. Dan karena kembali lagi kuliah online itu menurut saya kurang efektif, dan saya pun mencari jalan lain yang mungkin lebih bisa memaksimalkan ilmu saya di lapangan dengan cara magang. Maupun nanti kan ini juga ada ini Kak, program Kampus Merdeka. Nah itu bisa memaksimalkan itu. Oke. Oh iya benar. Ini program Kampus Merdeka ya dari Pak Menteri Nadiem Makarim ya. Itu gimana sih? Ada beberapa program, mungkin saya kurang hafal, bisa dikoreksi juga. Ada KKN Membangun Desa. Itu berdurasi 6 bulan. Ada juga Kampus Mengajar, itu untuk khusus anak FKIP, yaitu pendidikan anak-anak pendidikan, mahasiswa pendidikan. Anak-anak yang mampu jurusan pendidikan. Ya. Selain itu ada juga studi independen dan magang merdeka. Kalau studi independen mungkin mereka lebih ke pelatihan ya, lebih ke pelatihan. Kalau studi independen kemarin yang saya lihat itu beberapa kawan saya, mereka meluncurkan produk-produk terbaru, jadi mereka benar-benar berlatih, menghasilkan sesuatu. Kalau magang itu kan mungkin mereka tahu praktek langsung kan? Tahu praktek langsung, tapi mungkin belum bisa menghasilkan sesuatu ya, karena kan biasa di instansi. Artinya kan memang kalau magang kan kalian memang terjun langsung untuk tahu bagaimana sih jadi pegawai itu atau kerja ini secara langsung dalam bidang tertentu kan. Iya, kalau studi independen tuh mungkin mereka lebih ke arah ekonomi ya, jadi lebih ke UMKM, menjadi wirausaha. Sepenangkapan saya ya, mungkin bisa dikoreksi. Dan ada transfer pertukaran antar pelajar, exchange ya. Pertukaran antar Exchange-nya pelajar. sampai mana aja tuh? Ada UI pertukaran pelajar dengan UNS kemarin baru dilaksanakan. Juga kemarin anak UNS pun sendiri sudah. Ini artinya exchange-nya ini masih di dalam negeri atau bisa keluar negeri juga? Bisa keluar, bisa ke dalam. Kalau dari luar itu kemarin dilaksanakan dahulu sebelum ke dalam ya mungkin ya. Ini untuk kampusnya Mbak Rara ya, seperti itu ya. Kalau exchange yang keluar saya kurang tahu ya, karena saya belum ini. Tapi kalau ada program itu berkaitan tentang exchange itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya difasilitasi seperti itu ya dari pemerintahnya. Kalau exchange ke luar negeri mungkin orangnya langsung ke luar negeri ya, tapi kalau yang exchange dalam negeri, yang PTN dalam negeri mungkin mereka tidak berpindah wilayah tapi hanya berpindah kampus. Jadi mereka mengikuti program pelajaran kampus sebelah, tapi kan karena mungkin melalui via Zoom, Gmail dan semacamnya, jadi mereka tidak diharuskan untuk berpindah wilayah ke kampus tersebut. Oke. Jadi sampai itu ya. Kemudian ada yang lain? Sejauh itu kayaknya baru ini ya. Berarti yang setahu Mbak Rara tuh ya programnya itulah ya. Ibaratnya udah banyak itu termasuknya banyak sekali itu. Alhamdulillah juga sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Itu saya dulu ada nggak ya itu pas saya di kampus? ada exchange ada. Cuma
mungkin sekarang lebih di-push lagi karena pandemi, ibaratnya kalian juga butuh pengalaman langsung. Jadi ini salah satu bentuk pemerintah kita, kepedulian pemerintah kita terhadap generasi muda gitu kan, khususnya ya para mahasiswa. Kemudian Mbak Rara ini kan sudah semester 7, 2 tahun offline. Berarti pernah offline nggak ini? Pernah. Oke, pernah. Gimana tuh? Alhamdulillah banget aku pernah offline, aku bersyukur. Berapa semester offline-nya? Berapa semester ya? Mungkin sekitar dari semester 5 mungkin ya, sampai Berarti semester 5. Sekitar 1 tahun setengah, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah sekitaran itu. Karena pandemi itu mulai kan juga kan bukan awal sama akhir semester ya. Enggak, pertengahan lah Pertengahan itu ya. sepertinya. Nah, kelebihan perbedaan nih offline dan online. Pasti tahu kan Mbak Rara. Iya, dan Gimana tahu. nih? Kalau contoh aja deh, dulu kan aku offline itu kan pembukaan, ada MOS, itu nggak ada yang namanya MOS online. Tolong dilihatkan sabuknya di kamera tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan nggak ada yang bikin TikTok, nggak ada yang Iya, kontes TikTok. sekarang tuh hitsnya maba ya. Maba itu Mabanya disuruh online. Wah, buat tugasnya juga tugas online tugasnya kan, tugas online TikTok, ya. tugas wah. Pengenalannya online sekarang ya, pengenalan kampus. Iya, alhamdulillah pengenalan kampusnya juga melalui video ya. Kalau saya kan alhamdulillah real, jadi ketika nyasar itu pun juga terasa gitu loh. Kalau sekarang mungkin, tapi sekarang itu kakak tahu nggak sih sekarang ada fenomena Apa tuh? pelajar tidak tahu sekolahnya sendiri. Oh, ada itu. Bagaimana nih? Coba ceritain gimana. Kan mungkin Isu-isu karena di mahasiswa nih gimana tuh? ini bukan mahasiswa doang kak, pelajar ada. Oh, pelajar juga? Ada, jadi ada juga pelajar itu yang dia mungkin karena dia belum semenjak masuk pun belum pernah diperkenalkan secara langsung ya sekolahnya, jadi dia masuk sekolah orang lain. Oke, itu oke. Sering terjadi. Kalau dulu yang paling sering saya dengar itu ketika pelajar itu tuh kan ada kasus di mana dia ingin mengumpulkan tugas. Nah, ketika diperiksa pengumpulan tugasnya itu namanya dia tidak ada di sekolah itu. Akhirnya dia cross check lagi, dia sekolah sebelah bukan sekolah situ. Padahal udah 1 semester lebih. Oke, kok bisa kayak gitu tuh? Ya itu salah satu terkendala teknologi ya. Karena dari kan awal nggak pernah offline, nggak pernah tahu sekolahnya di mana. Jadi betul. seperti Apalagi itu kan kawan sosial lingkungannya kan baru kan, malah diperkenalkan dengan teknologi padahal orang sendiri kan juga belum siap dengan teknologi kan. Jadi mungkin ini ada juga kok di kampus saya yang ada? Gimana ada tuh? juga yang kelasnya sebelah ternyata. Jadi itu dia salah kelas. Alhamdulillah bukan 1 semester, 1,5 semester. Jadi ketika tugas UTS dikumpulkan, asdosnya tuh ngecek, kan asdosnya mendapatkan daftar nama dari pendidikan absen. Dicek, namanya nggak ada. Akhirnya langsung dikoordinasikan ke dia. Dia kelas sebelah juga ternyata. Terjadi. Jadi itu terjadi beberapa hal ya, ibaratnya berkaitan dengan sistem belajar mengajar online ya. Ada lucunya ya, ada lucu-lucunya, dan itu ternyata terjadi dalam kenyataan gitu kan. Ya, nggak apa-apa, pengalaman unik. Kan jarang kan kuliah online. Nggak ada dulu, pas zaman saya kayaknya nggak pernah, jarang lah salah kelas. Salah kelas masuk, begitu salah langsung keluar karena lagi. langsung sadar dia. Temennya beda. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena online. Iya, online. apalagi kan kalau teman online kan terkadang DP-nya sendiri pun bukan DP dia kan. Jadi kan kayak teman berasa tidak teman kan. Oke, siap. Oke. Nah, jadi itu. Nah, terus tadi yang berkaitan kelas offline online-nya apa nih jadinya? Perbedaannya mendasar. Cara pengajarannya kak, cara penyampaiannya. Kalau dulu offline kan kita langsung tahu, langsung secara tatap muka, ilmunya langsung didapat, bapak maupun ibu dosennya sendiri pun paham, sudah menguasai cara menyampaikan dengan benar kepada mahasiswa. Kalau sekarang kan terkendala dengan media bantu online. Oke, siap. Nah, kemudian ini untuk sistem mengajar offline. Ini kan sekarang mulai ada percobaan untuk offline kembali. Nah, itu gimana persiapan Mbak Rara itu gimana nih?
Wah, kalau persiapan dari saya, ini dari kampus dulu boleh nggak, Kak? Boleh, Oh, boleh, jelaskan. kalau dari kampus kan, alhamdulillah saya kampus UNS ya. Kemarin di pengumuman-pengumuman dari BEM maupun semacamnya itu telah dilaksanakan ujian percobaan tatap muka. Karena kan Solo sudah menurunkan level PPKM-nya jadi level 3. alhamdulillah Alhamdulillah, berarti ya. ada perkembangan. Alhamdulillah. Nah, dari level 3 itu sudah diturunkan, akhirnya muncullah percobaan tatap muka. Mungkin belum setengah dari mahasiswa, tapi ada beberapa mahasiswa semester 7 yang memang kelasnya diharuskan offline. Oke. Dan itu pun satu kelas nggak langsung keruyukan, nggak langsung 40, enggak, tetap dibatasi, tetap nanti setelah pergantian tetap akan disteril ruangannya, dan itu akan dilaksanakan mungkin karena ini baru saja ya, jadi untuk hasilnya belum kita ketahui juga, tapi sejauh ini mungkin sampai berapa minggu ya, saya kurang tahu. Oke, tapi kemungkinan minggu-minggu ini memang sedang dicoba. Nah, Oke, kelas offline. Nah, persiapannya siap nggak ini kalau harus offline? siap nggak siap dong, Oke. Kak? Harus siap dong. Ya, Lebih enak harus. offline apa online? Hah? Bisa bedakan kan? Lebih enak offline kan? Ya lebih enak offline, tapi kan mohon maaf Kak, saya kuliah online 2 tahun, tahu-tahu tiba-tiba sidang offline. Oke. Ya mungkin itu nikmatnya sidang online. Paham sendiri lah maksud saya Kak. Oke. Jadi itu. Nah, ini ada nggak pesan-kesannya nih buat teman-teman sesama mahasiswa yang senasib sekarang ini? Senasib. Semua serba online, semua serba daring. Nah, itu monggo coba disampaikan. Pesan-pesan ya. Semangatin juga dong. Waduh. Gimana tuh? Semangat ya, semangat berkuliah online ya. Oke. Ini insya Allah cuma sampai tahun ini mungkin ya, kemungkinan karena vaksin telah berjalan, penanganan juga telah meningkat ya, penanganan penyembuhan pasien corona juga telah meningkat. Jadi Bismillah tahun depan kita ada kuliah offline lagi. Untuk kalian yang belum merasakan kuliah offline, cobain deh. Iya, pasti karena mahasiswa baru sekarang ini kan online semua. Iya, kan? online Udah mulai semua. Kasian juga kalau nggak pernah ngerasakan offline ya kayak gitu. Tuh. Oke, nah jadi itu tadi kita bincang-bincang singkat kita sama Dek Rara berarti lah ya, Dek Rara dia. Dek Rara berkaitan dengan kuliah online. Jadi ya intinya tentu saja kuliah online ini ada kekurangan, ada kelebihannya, ada plus ada minusnya lah ya berarti Dek Rara ya. Tapi ya tetap kita harus semangat karena ini juga kita untuk menjaga kesehatan bersama lah di masa sekarang pandemi yang memang kita ketahui sedang ibaratnya ya bahaya lah kalau misalnya kita harus berkumpul atau melakukan sistem belajar mengajar secara langsung. Ya tentu kuliah online ini menjadi pilihan yang terbaik untuk saat ini. Nah, oke, demikian buat Sobat Ram, bincang-bincang santai kita sama Dek Rara, Mbak Rara. Ini yang mana nih? Iya, Dia atau Dek Mbak Rara, nih? Mbak ya boleh lah itu, tergantung nanti siapa yang memanggil. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.